Iya. Ngetip zaman dulu itu 100.000 kan udah kayak air. Gue bilang ini 120.000 gaji gue jadi 400.000. Culik Kituan sempat kita ngobrol-ngobrol seputar studi musik bareng sama Nightlife bersama gue Amanda sama Heri Mestika, guest kita Kiki Moka. Welcome Kiki. Halo. Seru nih kayaknya. Seru nih kayaknya. Seru lah, pasti seru lah. Pokoknya kita ngobrolin tentang nightlife, bar, mixology, musik. Kalau ngomongin musik juga nyambung sama Kiki nih. Iya, banget. Selain di belakang bar, juga di belakang DJ Put sekarang. Di TCC. DJ Spotify. Ki, kalau sama lu kayaknya langsung aja ya. Kita ngomongnya dekade aja ya. Dekade belakangan. Soalnya kita survivor beberapa dekade nih. Ya. 90s dulu deh gimana. 90s terus nanti 2000-an, habis itu 2010 sampai sekarang nih. Siapa sih Kiki 90s di zaman itu? Wah, gue tuh kan udah berangkat dari Makassar lah ya. Gue tamat sekolah tuh. Cita-citanya dulu mau main musik. Bandnya cukup keren lah di Makassar gue. Tamat sekolah sering menang-menang kompetisi segala macam. Begitu main musik, dibayarnya cuman zaman dulu tahun 96-97 main di kafe 100.000 bagi 4. Kalau nggak dibayar nasi goreng. Oh iya bener. Nggak beres nih gue bilang. Kebetulan gue tawaran lah sama tante gue. Yeah. Dia pegang Batavia Cafe jam. Bus. Ya. Batavia tahun 97 lah, lagi gila-gilanya tuh. Graham. Graham James. Tahu juga ya. Betul dia owner gila. Dia Graham James. Ya gue disuruh banget Jakarta. Gue pikir-pikir, gila main musik gini-gini doang nih, gak ada duitnya. Ya kan? Masa main satu harian 100.000 kalau nasi goreng, wah nggak bisa gue nih. Udah, sebelum gue ditawarin itu gue nonton film Cocktail dulu tuh. Iya. Gue nonton film Cocktail, gue ngeliat, jurusan gue sekolah itu travel. Oh ini filmnya Tom Cruise. Oh, iya. Gue jurusan gue travel. Jadi nggak ada tuh ngelirik-ngelirik anak perhotelan yang ya lu bawa baki segala macam kan. Gue pokoknya ini di kantor, isu tiket segala macam, jadi guide, keren lah. Gue lihat gitu, keren juga jadi bartender nih. Nah, kan gue terpacu tuh gara-gara film itu. Akhirnya tante gue tawarin, kamu mau gak ke Jakarta? Ini ada kerjaan buat lu jadi bartender. Wah. Oh ditawarin langsung jadi bartender? Jadi bartender langsung. Oke. Oh ya oke, jadi berangkat. Gue berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta masuk Batavia. Ternyata gue jadi barback. Tahun berapa tuh? Tahun 97. 97. Itu udah buka sampai pagi belum hari Minggunya? Hari Minggu buka sampai pagi, betul. Lanjut ke bawah tuh. Iya baru bawah, betul. Dimsum. Anton. Naro masih residen sih. Naro masih residen. Ada dimsum tuh kalau ada pagi. Ada dimsum pagi, betul. Kriep gitu makan dimsum. Tahun 90 tuh. 90 lagi baru masuknya masa kehappyan dunia malam. Pulang dari Biwan Batavia Cafe. Ini kadang-kadang kerennya gue yang bayangin gue film nih. Gue masuk pagi, gabung. Kalau gue masuk pagi itu jam 6 pagi, naik kereta dari Pasar Minggu. Gue tinggal di Condet dulu. Iya. Naik kereta, kalau terlambat ya? Bangun. Hah? Jauh juga tuh. Jauh. Dari Pasar Minggu ke Beos. Jauh bro. Bangun, telat dikit, itu kereta pintunya kebuka, nggak ada pintu sama sekali. Tukang sayur tuh sayuran. Gue mesti biar masuk ke dalam. Dan ternyata penuh juga kan. Jadi gue mesti pegangan pintu kereta, gue ikat tangan, gue pakai ikat pinggang biar kan masih ngantuk bro. Masih ngayun-ngayun gitu. Itu wah perjuangan awal. Ketika kereta KTB namanya. Aku tuh bulanan. Kalau harian itu 500 perak. Gaji gue masih 120.000. Ton itu ya. Tahun itu struggle. Cuman wah itu gue masuk Jakarta yang Batavia Cafe yang gokil. Itu isinya juga gawat. Gue gokil itu dan segitu deh. Terus pindah ke Lamborghini akhirnya. Lamborghini tawarin gue Lamborghini. Sama Rim. Sama DJ Rim. Indra Akarium. Lamborghini itu bar kah atau? Dia masih dulu
Cafe, Lamborghini Cafe. Ya. Itu kompleksnya waktu itu hits banget ya di Ya, Senayan. Taman Ria Senayan. Taman Ria Senayan. Ya, dan Cafe Lamborghini itu memang kalau nggak salah itu pertama kan penyanyi Setiawan Jodi ya. Iya. Terus dialihin ke Humpus. Iya. Dialihin ke Humpus tuh. Gua ingat, ini selalu gue ceritain ini karena itu perjalanan seru banget. Gua resign dari Batavia Cafe. Gua berangkat, gua lewat naik patas 9B. Iya. Lewatin Trisakti. Pada sehari itu Trisakti tembak-tembakan. 97. Oke. Tembak-tembakan, kenapa ini rame-rame nih kan? Tembak-tembakan, ada asap lagi. Pokoknya banyak tentara dan demo lah. Gue sampai Taman Ria, turun di MPR, jalan kaki nyebrang, masuk ke Taman Ria Senayan, interview. Ini kalau Toto denger nih, gue ngeliat nih, anak planet Hollywood itu semua leadernya dulu. Interview segala macam udah beres, gue selesai sore jam 5, jam 6 lah. Gue keluar, makasih Bu. Ya kapan bisa mulai? Secepatnya Bu, karena saya udah resign. Oke, minggu depan ya. Oke. Gue keluar ruangan interview, gue ngeliat orang semua lihat TV. Udah ada yang mati, Jack. Seret. Gue keluar, gue nggak bisa pulang. Udah chaos. Tank udah di mana-mana ya. Belum tank. Belum. Malamnya ya baru tanknya. Malamnya baru tank. Itu. Jadi gue jalan kaki sampai duku atas baru ada omprengan. Dan gue akhirnya libur 2 bulan. 2 bulan nggak jadi masuk. Karena rusuh Jakarta. Tragedi 97. Oh, beda sama 98. Hari pertama beda sama 98. 98 ada lagi tuh. Gua ngekos di GKBI. 98-nya di Gua ngalamin MPR semua ya? itu. Di MPR-nya. MPR. Itu samping banget lagi. Iya, samping banget. 98-nya di Atmajaya. Gua ngekos di situ, di Semanggi. Jadi gua ngalamin era kegelapannya pada saat gua lagi baru udah pindah. Tempatnya lagi keren-kerennya. Karena gua sempat diajakin kan, gua pantau, keren banget nih tempatnya. Itu Lamborghini dulu. Cikal bakalnya Prambors lagi keren-kerennya. Iya. Ada kompilasi kaset Pesta Alternatif. Iya. Padi lagi baru ngetop. Iya. Itu semua di situ tuh. Dan semuanya manggung di Lamborghini. Lamborghini ya, bukan di bawahnya Di bawah itu front row. Front row bawah. Yang ada lapangan basket lah di Lapangan luar. Gila, front seru row. tuh ya. Sampingnya Love Cafe. Oh, Love Cafe bawah. Bawah depan-depanan. Bukan. Underground. Iya betul. Akhirnya lu pindah underground? Enggak sempet ya? Enggak, gue di Lamborghini dulu. Oke. Lamborghini begitu peralihan kan Lamborghini pertama keren. Gue masih dapetin era kemasannya lah. Riff, manggung, TipX segala macam. Di Genaro, Club Hoppers, Abang, Remy segala macam lah ya. Isinya Lamborghini itu masih orang-orang Humpus men semua. Iya. Ngetip zaman dulu itu 100.000 kan udah kayak air. Gue bilang ini 120.000 gaji gue jadi 400.000. Alhamdulillah. Tipnya lebih besar ya? Tipnya lebih besar. Tipnya gope men, atau ambilin air putih orang-orang Humpus gope. Wah, beneran. Wah itu. Zaman itu ya? Zaman itu. Gaji berapa tuh? Gaji 4 bulan? Gaji udah 400.000 gue. Iya, tip. Satu kali tip 500.000. berarti 4 bulan gaji? 4 bulan gaji. Itu gede banget ya. Gede banget. Marlboro Softpack masih Marlboro import itu masih belum sampai 10.000 waktu itu. Gue ngalamin banget tuh. Kamu masih pakai mini set kayaknya. belum lahir. Udah kelar ke era keemasannya Lamborghini selesai dan diganti dengan My Club. Oh. Ingat nggak tadi? Oh iya. Ganti ke My Club, jadi My Club. Lu masih di situ tapi ya? Sementaran. Ya. Itu di zaman itu koktailnya apa sih yang? Koktail, iya. Oh itu masih super duper. Jok to jok, dari pojok ke pojok. Oh. Yang penting Yang penting mabok. mabok. Itu jok to jok mana ya? Hard rock. Hard rock punya tuh. Ya, teman gue selalu ambil istilah itu karena makin kencang makin bagus, makin laku. Pokoknya apa yang dirak dicampurin aja. Nggak ada warnanya. Nggak ada. Lu kan sekarang di barnya jalan, nggak ada warnanya. Warnanya itu pokoknya butek. Makin butek makin bagus. Seriusan. Nggak clear gitu ya? Itu gelasnya tuh ada namanya Squall. Kalau lu tahu evolusi pergelasan di dunia bar, ada namanya Hurricane untuk buat Squall untuk fruit punch. Garnishnya masih pakai
lime and cherry dijepit. Kalau hard rock ada benderanya, itu segigi. Kayak gitu-gitu. Sekarang makanan udah canggih banget kan. Dulu makanan standar itu lime, cherry merah. Yang sekarang udah nggak pakai lagi. Kalau nggak orange. Kalau bartendernya detail pakai tusuk gigi, jadi bagus. Jadi lime, cherry, terus pakai tusuk gigi. Tapi kalau udah asal gitu, kan ada dikat dikit kan, tempelin aja udah. Job. Ya itu job. Terus ada gelasnya Hurricane, ada yang gelasnya lagi yang tinggi lagi. Pokoknya semua itu paling minim. Kalau dulu itu 8 spirit, 3 liker. Ada yang sampai 21 item dalamnya. Iya. Butek beneran. Terus sekali minum sih langsung Iya itu era perkembangannya. Berarti paling light dulu Long Island ya. Paling light Long Beach Tea sama Long Island. Ada juga ya Long Beach lah yang pakai cranberry, Coca-Colanya ganti. Hard Rock, Planet Hollywood, Fashion Cafe. Selain Lamborghini ya. Iya. Selain Lamborghini. News Cafe kalau yang rapi-rapi dikit. Nah itu pas My Club. Ya. Nggak lama ya itu. My Club nggak lama. Nah setelah itu ada CO2 kan dulu kan. Yeah. CO2. Iya. Nah itu era klub karena era band selesai kayaknya ya. Sempat band kan lagi keren-kerennya tuh. Hard rock segala macam. Itu masih 90s ya? Masih apa udah akhir-akhir? Akhir 90s tuh kalau nggak salah. Akhir 90s. Alec Monday kan dulu keren banget kan ya. Nah, iya tuh gue ingat gue balik dari Thailand juga tahun 2000 itu underground baru jadi tuh. Underground. Iya, lanjut ke 2000 nih lanjut berarti 2000. Ya. 2000 itu kalau nggak salah tuh eranya udah muncul. Nah itu ya, eranya 2000 itu masuk Lava Lounge. Lava Lounge ya. Klub keren di Mandarin. Iya. Betul kan? Pindah ke Taman Ria. Iya. Parkitnya juga udah. Parkit. Oh iya, ada parkit. Parkit. Deja vu. Ini era-eranya. Bingung, Manda bingung nih. Ya. Kalau bisa dibilang sekarang trennya jadi balik ke situ lagi nih. Balik ke situ lagi ya. Iya, gue inget banget dulu tuh yang main Anton main di situ. Di Lava. Cuman pakai proyektor ditembak. Tembak udah. Gelap, udah keren banget ya. Keren. Visualnya nggak banyak lah, sama lampu-lampu yang klub itu yang ditaruh. Yang iya lava, lampu lava. Iya, lampu lava. Itu udah keren banget lah dulu tuh. Terus habis dari situ dari My Club lo akhirnya ke My Club gua iseng. Ini penting juga cerita kenapa gua akhirnya sampai sekarang bergabung sama bos gua. Gua iseng kan gua main basket nih. Iya. Ada namanya Ari Sudarsono. Ada yang main basket, anak-anak basket FNB itu. Si Ari. Dulu gue bilang Ari Trisakti lah dia. Dia Ari Trisakti. Gue kan sempat ngajar dulu flaring. Zaman-zamannya gue di Lamborghini. Oh jadi lu Lamborghini emang flaring tuh? Flaring, era flare lah. Iya, karena era itu emang. Betul, karena gara-gara film Cocktail juga. Iya. Terus TGI Friday ngerilis video-video flaring tingkat dunia. Oh. Ya, jadi kita terpacu untuk bagaimana jadi bartender flare lah. Gila-gilanya tuh situ. Terus akhirnya gue ngajar anak ini akhirnya jadi DW di bawah. Di Mana Lounge. Udah mulai pas pembukaan Mana Lounge. Mana Lounge itu 2000 kan gue masih di My Club terus tuh. 2000 awal Mana Lounge buka. Lava Lounge pindah ke Taman Ria. Iya. Gitu tuh. Elunya udah pindah? Gua main ke bawah dari My Club. Gua pindah ke bawah. Jadi DW? Enggak, gua main doang. Gua main, gua ngeliat itu. Gua samperin teman gua. Keren juga nih tempat nih. Mana Lounge. Wah, cakep gua bilang. Terus ketemu itu sama era wine pertama kan? Sebenarnya ada dulu Paprika. Oh. Ingat gak? Iya. Paprika White Hasim kan? Wah, Paprika musiknya. Paprika China Bar. China Bar sama Tokyo Joe. Ya itu perkembangan cepat banget dulu. Kalau sekarang cepat lagi lah. Kalau dulu tuh area sini siapa, area sini siapa. Itu semua pioneer semua tuh ya. Iya, pioneer. Iya, Paprika ya. Paprika dulu. Cuman wine lounge-nya serius. Di Big Boy itu apa?
Ada wine juga. Resto Di mana? di Big Boy Kuningan tuh dulu. Apa sih namanya? Oh, itu kesini lagi ya? Kesini. Oh, oke. Ya, itu Johan Handoyo yang pegang. Johan Handoyo, betul. Betul. Penting juga tuh Johan Handoyo. Iya, salah satu pencetus wine lah. Nah, gue ke bawah main, gue ketemu sama Ponti. Oh, iya Ponti. Ponti nih, manajer Mana Lounge pertama. Dia kan wine expert lah. Iya. Salah satu yang bikin gue bagus di wine juga itu sebetulnya dia. Iseng, karena gue di Batavia itu belajar wine. Batavia itu wine-nya kenceng. Wine salah satu wine restoran yang wine-nya terlengkap karena Graham James di Batavia cukup detail lah di wine. Kerjaan gue tuh cuma bantuin butler ngangkat dikasih minum 1 gelas wine. Dan karena dianya suka Riesling, tiap hari minum Riesling, gue bantuin angkat dikasih segelas. Jadi gue semua jenis Riesling gue tahu. Oh. Masuk Lamborghini, rock and roll, cuma tuang Coca-Cola doang. FDC, bayar FDC, nonton Coca-Cola pakai ini langsung tembak. Gankok. Masih pakai Gankok. Itu sebenarnya kalau dikeluarin lagi sangat-sangat bersyukur kalau ada itu. Keren tuh, Coca-Cola mulai denger nih. Dikeluarin lagi tuh alat tuh, membantu banget. Tapi kalau ngomongin koktail nih, koktail pertama yang lo buat nih Bang, apa yang lo suka gitu? Karena pasti kan masih ngulik gitu kan. Kayak, lo suka nih bikin ini gitu, kira-kira koktail apa? Gue kalau bicara koktail tuh, gue bagus di koktail tuh pas eranya Louis. Eranya Casa. Eranya Casa. Itu gue bilang kalau kayaknya perubahan, karena ada era-eranya teman. Era koktail itu dari super duper beralih ke era masuk awal 2000 stick drink namanya. Itu Dragonfly, Mobar Mandarin. Mobar. Mulailah era kayak strawberry Capiroska, kiwi Capiroska, yang kalau dulu modelnya makin gede makin bagus. Jadi kadang-kadang kalau bartender punya model gede kayaknya keren banget gitu. Padahal bikin pecah gelas sih sebenarnya. Era itu ada tuh, ada kayak pemukul bisbol dia punya, gila. Cuman eranya berubah tuh di situ. Jadi super duper, flamingan, berubah total ke arah fruity stick drink, mesti di model. Agung masih di Mandarin tuh, Agung Prabowo. Mandarin Jakarta. Mandarin Oriental Mobar. Dia Mobar dari Jakarta. Awalnya itu dia di Pony Cafe Fatmawati, mentok yang mau Pondok Indah. Dulu mentok, sekarang jadi Western Hotel. Astonia yang paling mentok di ujung. Dulu itu ada Pony Cafe. Udah kayak kandang kuda sih kalau gue bilang. Agung dari situ awalnya. Dia lulus. Gue ngeliat dia. Nah itu yang pas dia di situ dialah. Gue nggak tahu dari mana dia dapat itu. Kayaknya ide awal itu yang bikin merubah warna Jakarta, Hotel Mandarin, Mobar. Gue ngeliat, wah. Tunggu, Mobar itu dulu bukannya Checkers ya? Checkers? Lava Lounge kan? Iya, sebelumnya tuh gue nggak tahu. Haris kalau nggak salah. Haris, betul. Haris Bar kan? Haris Bar. Iya. Terus ganti ke Lava. Gue pernah di situ. Iya. Magang. Iya. Oh gitu. Nah dia lah kayaknya merubah tuh culture. Begitu kita cobain, wih keren juga, enak juga, refreshing segala macam. Berubah semuanya tuh. Bukalah Dragonfly. Oke. Buka Dragonfly. Itu tuh udah era 2000 ya? 2000 tengah ya? Iya, 2004, 2005. 2003 gua di Mana Lounge. Mana Lounge ya? Ya. Itu Mana Lounge tuh the best wine club ever. Iya. Cerdas itu. Maksud gue tuh. Karena dia akhirnya bukan lounge ya? Dia akhirnya club ya? Club, wine club. Padahal namanya lounge. Gila, tiap hari rame, semua isinya model. Wah, baterai cuma 4 orang man. Itu kayak, crowdnya kayak cocktail club sekarang. Cuma baterai cuma 4. Ponti gila. Ponti gila. Itu ceritanya. Ponti masuk bar kan? Zaman itu masih di bar kan? Nah, jadi gue di atas. Jadi gue balik lagi ceritanya, gue turun. Ponti lagi nyari orang. Kan lagi mulai menaik nih ramenya. Gue dari atas, gue dari mic club. Gue turun. Kamu dari Batavia? Iya pak. Coba, kamu ini saya minum apaan? Ponti dengan gaya gitu, wah ini kalau lu denger nih be. Tapi emang gue sejarah hidup gue itu berubah kayak lu juga sih. Dia minum wine gitu. Lu tau nggak wine? Karena tiap hari gue ngangkatin botol, Riesling segala macam. Kebetulan dia minum Riesling. Australian Riesling. Gue nggak cobain, gue cuma cium doang Australian Riesling. Langsung gitu. Lu
Di mana sebelumnya? Buat TPKP. Oh, oke. Lu di atas? Iya. Lu mau gabung sama gue nggak? Oh, langsung on the spot. Gak juga langsung. Oke. Karena di atas sudah tidak ada masa depan. Ini kalau dengar marah-marah Rim. Udah nih gue ke bawah. Seminggu gue proses resign. Gue masuk Mana Lounge. Yang lagi pecah-pecahnya. Lagi rame-ramenya. The best. Itu belum ada embassy ya? Hah? Baru Mana ya? Belum. Iya. Itu semua anak-anak pejabat yang kalau yang dulu ya, kalau nggak apa-apa yang gue ngomongin Rick, kalau lagi keren-kerennya di luar orang tembak-tembakan, di dalam party. Gila itu. Orang lagi mau nyimeng makan. Wah, udah ya. Nggak ada yang larang. Karena itu deck belum dibuka tuh ya? Belum. Masih Mana Lounge. Mana House. Begitu Mana House, waduh gila. Lebih gila lagi tuh. Gua alhamdulillah untungnya dapat selalu tempat yang keren. Selalu ya dulu retro, ada retro ya. Retro sebelum Mana? Sebelum Mana. Kebetulan gue residennya. Ya, retro ya. Gokil tuh retro tuh. Itu juga ya. Pencetus The Best Club. Udah kayak Studio 54 kalau di New York itu bro, retro tuh. Lagunya betulan emang lagi eranya itu. Eranya masuk. Keren, ya Black Legend. Ya gitulah kira-kira dari perkembangan itu ya, pokoknya stick drink berubah jadi martini. Stick drink tuh kayak gimana? Stick drink itu buah-buahan yang kita madol segala macam. Stick tuh maksudnya literally sticknya gitu. Madol. Terus Dharma Wangsa, begitu Mana Lounge lagi pecah-pecahnya, orang-orang ngomongin mengenai coklat martini. The best coklat martini in town. Sampai sekarang tuh orang masih ngomong adalah Dharma Wangsa. Nah, gue ditantangin tuh, bisa nggak sih lu bikin saingannya tuh coklat martini? Itu lama banget tuh deh. Iya, gua lah yang bawa masuk juga Leci Martini. Gua bikin lah itu Leci Martini. Cara yang baik untuk bikin minuman menjadi hits. Tempat itu satu mesti rame, public figure banyak. Era itu Mana Lounge isinya look model. Itu the best model dunia semua, tapi versi Indonesia lah. Gue bikin Leci Martini, itu masih ada Karenina, gue kasih, lu cobain punya gue. Wah enak gitu, pecah. Leci Martini booming, Paling kita doang, Leci, vodka, Leci liquor, jadi. Padahal simple itu sampai sekarang koktel sejuta umat. Lu aja minum Leci Iced Tea. Iced Tea sejuta umat. Juga tambah vodka jadi Leci Martini. Leci highball. Nah, kenapa lu namanya bukan Kiki Leci? Kiki Mocha itu gue bingung juga tuh. Maksudnya Kiki Leci dong. Gue nggak tahu itu internasional waktu itu. Pokoknya gue disuruh bikin saingannya Leci Martini, coklat martini, ya gue bikin Leci. Karena menurut gue waktu itu Leci ada beberapa macam koktel Leci yang sudah gampang diterima lah. Leci passion fruit sama paling gampang buat bikin koktel cepat laku, warnanya harus biru. Karena kalau ada kan akhirnya menjadi tren blue drinks. Itu dulu ngetopnya di klub. Ya, Blue Lagoon, Blue Hawaiian, Blue Long Island, rata-rata itu dulu disco era warnanya biru. Ya. Kalau yang ingredientsnya ada yang sama semua kan atau? Enggak lah. Blue Curacao itu ya? Blue Curacao. Itu di Bugis Hits dulu tuh. Dulu sampai ada Pepsi Blue. Pepsi Blue itu ya, Pepsi Blue dulu. Sempatin lah. Nah, Mocha itu kenapa? Nama Mocha actually atau nama asli lo? Nama family name. Oh ya? Ya. Mocha itu jadi bokap Makassar, Ambon, Belanda. Opa gua Makassar, oma itu Ambon, Belanda. Nyokap Mandar itu suku di Sulawesi lah, mirip-mirip kayak Banten lah, kayak gitu. Jadi gua mix lah. Mocha itu nama dari opa gua. Emang nama panggung ya. Nah kan semua jadi tahu nih bahwa Mocha itu sebetulnya nama asli. Berarti dipanggil di sekolah itu roti Mocha. Ya, karena unik, farm itu unik emang. Dan kalau di Makassar Mocha itu cukup gede.
Oh, ya, farm gede. Mokaya, Ambon Makassar, yang dimana rumah oma gue tuh tempat nongkrongnya, ya Andre Hanusa juga dulu nongkrong di sana. Keluarganya Glenn Fredly almarhum juga nongkrong di sana. Karena oma gue kayak dia pemuka gereja, bokap gue mualaf. Ya, jadi gue Muslim. Non gue besar di keluarga Ambon lah. Dan yang tiap hari minum. Gue kalau pulang sekolah aja tuh, ada oma, ada opa, om, gitu. Mereka udah pada minum siang-siang. Orang Ambon itu udah, pokoknya orang timur Indonesia satu pasti minum. Kumpul-kumpul. Siang-siang mau kematian, mau kegembiraan, pernikahan, pasti ada cara kumpul-kumpul. Main kartu, minum. Nah itu gue, culture minum gue memang Ambon sih. Jadi terbentuknya dari orang lain. Belum, kalau yang ke utara dikit cap tikus. Cap tikus. Tapi dunia timur. Dunia timur ya. Manado, Ambon. Makassar punya sendiri ya? Enggak. Makassar sebenarnya di culture-nya juga culture minumnya cukup tinggi juga sih. Cukup, ya istilahnya orang minum-minum tuak lah. Kalau orang Makassar minum-minum balo. Setiap pos ronda balo itu tuak. Oh, sama ya, itu. Sama sebenarnya. Berarti pas lo masuk dunia bar gitu, keluarga nggak apa-apa lo kerja di dunia bar karena culture minum? Iya, namanya orang tua. Kalau bokap gue sih nggak apa-apa, karena bokap di lingkungan Ambon. Cuman nyokap gue agak religius. Iya. Cuman sekolah gue ya gimana, mau cari duit. Iya. Itu ya keluarga kita ini orang Indonesia lah. Ya, kalau bisa dibilang juga, kalau gue bisa bahas di sini, culture minum kita sebenarnya kencang. Ya. Mau setiap daerah di Indonesia ini punya culture minum. Ya. Jawa ada. Ya. Sopi Jawa ya? Sopi kalau nggak salah Jawa. Ambon juga ada ya? Ambon. Iya. Jawa Ciu kalau nggak salah. Ciu. Ya. Langsung nyaut nih. Jawa itu Ciu. Minum semua itu Jawa tuh. Ciu. Agak ke sini dikit NTT segala macam. Sopi ya. Masuk ke Makassar, balo di atas. Ada lagi ya, Manado beda lagi namanya, cap tikus dan segala macam. Sebenarnya Bali juga kenceng. Jawa juga kenceng. Dari Brem ya. Ya Ciu juga sih sebenarnya. Dia ada Ciu ada. Karena kalau bisa dibilang zamannya Portugis masuk ke kita, kita itu barter dengan Columbus waktu itu. Kenapa sampai ada deram? Orang Cina yang memulai sistem destilasi di Indonesia sampai ada cikal bakalnya Arab. Itu Arab tuh sama sake sama kan? Enggak, beda. Dasarnya kalau beras Arab, jadi begini ceritanya nih. Orang Cina itu sudah melakukan destilasi dalam membuat orang Arab bikin parfum, diadaptasi sama orang Cina dan akhirnya meluas ke Eropa. Dengan memakai alat yang sama. Ya kan? Orang Arab bikin parfum. Dengan namanya alembic steel. Mereka ekstraksi semua lemak, botanikal sampai akhirnya jadi alkohol yang berupa wewangian. Dia pasti sama orang Eropa. Jadi sama biksu-biksu bikin Citrus, Dom Benedictine. Itu semua pendeta-pendeta tuh yang bikin. Ya kan? Jadi orang Cina jadi Arab Cina dan segala macam. Nah, orang Cina kan juga dulu perdagangan di Indonesia kencang. Abad 16 Marco Polo masuk, barter sama orang-orang Cina. Dia minum arak, diambil. Dia punya, kalau lu bikin dari apa? Arak waktu itu dibikin sama beras merah, which is tape. Air tape yang didestilasi sama air tebu yang difermentasi. Bahannya itu, tebunya yang diambil. Marco Polo ke Amerika Selatan, tanam tebu, mereka bikin ram. Dasarnya adalah arak. Makanya ada namanya Batavia Arak yang sekarang mendunia. Di dunia koktail itu ada namanya Batavia Arak. Itu nenek moyangnya ram, bro. Oh gitu. Wow. Dibawa karena emang dibawa dari Batavia. Ya kan VOC dulu masuk sini kan, cari-cari pala segala macam kan. Columbus lebih awal lagi. Columbus itu kalau nggak salah, kalau saya pernah nggak baca salah sejarah, dia abad 1400 atau 1500. Barter sama orang-orang China. Karena yang berdagang waktu itu adalah Cina dan Arab. Orang-orang Persia kan masuk. Kayak gitu. Iya, culture-nya kuat. Culture-nya kuat. Culture minum orang Indonesia di Sumatera kuat, pun ini ya. Semuanya. Cuman didramain tuak ya. Sama politik. Zaman dulu gua
mau beli bir di toko kelontong di warung masih bisa dapat bir sama vodka gepeng. Iya. Ya kan. Sekarang wah gila nyari birnya susah. Bukan maksudnya kayak gimana-mana. Oke, perkembangan, cuman pendidikan kita jangan dipolitikin gitu. Semuanya tinggal bagaimana negara mengatur. Yang bisa beli umur sekian. Betul. Iya kan? Iya. Culture-nya cukup kuat lah, cuman didramain aja. Iya. Kalau ada restriction kan emang juga selalu ada lebih jelas, kayak di luar lah. Iya. Kalau sekarang kita restriksinya tidak ada jualan di kayak minimarket lagi, cuman secara apa umur legalitas nggak ada. Nggak ada juga. Anak-anak yang sekarang ABG tangguh masuk ke dalam barang minum nggak apa ya namanya tidak yang tidak pantas lah masuk, yang kalau minum rusuh. Iya. Ya kan? Bener tuh. Oh iya, gue pengen tahu ketika lo yang tadinya barback terus jadi bar gitu ya. Ya. Serving standar whisky cola dan lain-lain. Di saat mana yang tiba-tiba lo bilang gini, oh kayaknya gue bisa push dunia koktail ini beyond gitu. Oke. Di saat mana lu bilang sama diri lu, kayaknya gue bisa push nih, gitu. Nah ini gue mesti ada masa jatuhnya gue tuh pada saat era gue lagi jaya-jaya di dunia flare. Karena kenakalan remaja ya kan. Udah bukan remaja juga sih, itu udah dewasa lah. Nyimeng sembarangan lah. Gue masuk pesantren kilat. Itu kapan tuh jam? Dari gua tuh dari Mana Lounge terakhir tahun 2003. Dari 2000 ke 2003 tahun lah gua di Mana Lounge. Gua mau pindah ke hotel. Oke. Nah, gua resign. Gua ketemu sama pasangan gua yang dulu lah, married ceritanya. Tunjangan kan bagusnya di hotel. Gua masuk hotel. Oke. Cakep nih. Jadi obrolannya biar makin lancar. Ya kan. Gua mau masuk, gua interview Agung cabut ke Hong Kong. Iya. Gue yang mau gantiin dia. Dia ke Hong Kong itu awal mau bar Hong Kong enggak? Iya. Ditarik ke sana. Ditarik sana ya. Ditarik ke sana. Sorry, dia di Shangri-La dulu, ditarik ke Mobar Jakarta. Ya. Nah, Hongkongnya udah sendiri ya? Udah lepas. Pas dari Mobar Jakarta dia ke Hongkong. Nah, gua gantiin dia tuh di Shangri-La. Gua habisinnya, gua pamit, resign sama Michael, bos gue. BC Bar lagi keren-kerennya tuh. Oh iya. BC Bar. Om John aja Om John. Di situ. Itu tempat nongkrongnya anak FNB lah. Kalau di sini zaman-zaman dulu kita ke tidak afdol kalau nggak ke Barci. Bisa. Pandemi bar. Pandemi itu gila, kalau mau kemana nih kan udah deh Barci aja paling jelas udah. Ini the best lah. Sejarah ini sejarah. Terbentuknya akhirnya Jacob juga di sini. Nadit juga di sini ya. Iya. Wah itu udah nyangkut gue di situ. Nyangkutnya di situ. Oke. Keluar. Nggak jadi masuk Shangri-La. Nggak jadi. Gua keluar, gue di dalam putus asa segala macam. Nah, bos gue bilang, lu jangan putus asa, lu jalanin. Ntar keluar lu ketemu gue lagi. That's the reason kenapa gue setelah keluar bilang, oke, lu bukan hanya bos, lu keluarga buat gue. Lu yang bayarin gue untuk bisa ringanin hukuman. Bos gue yang tiap bulan gue disuplai, keluarga gue semua tutup mata. Ya kan, gue nyokap gue nggak kasih tahu. Cita-cita gue hilang. Udah kamu tenang-tenang di dalam, gue kirimin tiap bulan. Dan orang yang bersejarah, salah satunya yang selalu kirimin gue tiap bulan itu selama 1 tahun 6 bulan tuh di dalam, Bewok dan Agung selalu tiap bulan selalu datang nengokin gue. Oh iya? Selalu datang. Makanya dia menurut gue bukan teman juga, saudara. Kesaudara itu akan terjadi pada saat lu susah. Susah, benar. Sama Bewok. Iman. Bewok waiternya Mana Lounge dulu. Sekarang dia jadi manajer di Korken Crew. Oke. Tiap bulan dia datang.
Iya. Di penjara susah bro. Tidak ada keluarga lagi. Nah setelah gue keluar, gue janji gue akan kasih perubahan nih. Masuk Wonderbar tuh gue bantuin sama Sirka. Oh, Itu Sirka baru buka 2005. Sirka di BNI 46. BNI 46. Itu semua langsung gue telepon. Ponti di situ ya? Ponti di situ juga. Oke. Aku telepon apa yang terbaru nih, apa yang ini di situ. Nah, di situ justru lu mulai Langsung lagi di dalam nggak ngapa-ngapain. Gue lagi semangatnya. Gue udah nggak bisa flaring, anak-anak masih flaring. Iya. Gue jadi dibilang kalau orang-orang bilang, gue nggak tahu ya, ini mungkin kredit buat gue lah. Gue lah yang ganti culture dari flaring ke koktail. Sempat musuhan gue sama teman-teman gue yang masih ada waktu masih itu. Flaring. Yang waktu itu masih flaring, sempat kita gontok-gontokan lah. Karena gue menurut gue sebagai seorang good bartender, it's not about flair. Flair is mean flirting. Memiliki daya tarik untuk menggait tamu. With flirting, right? Yeah. Flair. Iya. Nah, tapi inti utama adalah bagaimana kita membuat koktail dari yang biasa menjadi enak. Yeah. Kan kita tukang masak, Betul, ya kan? betul. Racikan yang penting. Metode, detail, apa segala macam. Di situ gue berubah. Lu keluar tuh tahun berapa tuh? 2005. 2005 akhir. ya? Wow. Berubah tuh koktail. Langsung ke Wonderbar. Wonderbar. Tapi Wonderbar nggak banyak ya? Yang bantuin doang sebentaran. Masuk lagi ke Mana House. Oh iya udah Mana House Mana ya? House. Itu perubahan, balkonnya udah buka, ada segala macam. almarhum ya Mas ya? Hah? Reni. Iya, emak gue, Mayu di sini kan. The best mom ever. Nah, gue ketemu dia tuh segala macam. Berubah tuh koktail. Nggak lama bukalah Louis. Betul. Cork and Screw dulu. Cork and Screw. Cork and Screw, kita datangin konsulan dari Hong Kong, gue belajar lagi. Nah itu baru era-eranya gastronomi baru ngetren-ngetrennya. Molecular lah, yang semua based on kitchen. Iya. Nah, berubah, culture-nya dari situ mulai berubah, evolusinya sampai sekarang. Dan itu evolusi udah cepet ya? Cepat banget. Dari yang super duper, yang semuanya ini stick drink, martini style, Iya. ya kan, berubah ke gastronomi. Dan sekarang balik lagi ke klasik akhirnya. Ya dulu klasik belum banyak diminati ya? Klasik itu cuma laku di Batavia Cafe dan hotel-hotel. Iya, kebanyakan hotel. Ya, kalau tempat-tempat dulu tuh kayak Hator tuh semua signature sih. Yang laku tuh signature. Yang klasik itu cuma Batavia Cafe. Yang dulu apa yang ngetop-ngetop ya di Jakarta ya? Shangri-La juga cuman biasa, Bats, CJ's. Ya. Kebanyakan masuk hotel Batavia sih. Iya. Itu gua klasik koktail gua ngelotok sampai akhirnya bisa wakilin Indonesia ke tingkat dunia gara-gara Batavia. Gua kelotok banget gua. Karena lu nggak bisa bikin koktail, lu di barbek gua disiksa dulu. Lu barbek sekarang buat barbek ya lu jangan cengeng. Dibentak sekali resign. Gua ngangkat barel dulu misalkan wah itu Batavia kalau lagi rame nggak boleh lu gelindingin. Nggak boleh gelindingin? Nggak boleh, orang lagi rame lu kalau bir habis gimana. Tapi yang caranya? menarik emang tuh Batavia Cafe tuh ininya WC cowoknya. WC cowoknya tuh ya kita nggak ada urinoir sendiri, kaca. Lu kencingin depan kaca. Jadi tapi kacanya nyambung sama yang lain. Kacanya nyambung sama yang lain. Jadi kalau masuk set ada yang nyontek samping. Tapi Batavia itu bro, gila. terpilih oleh Newsweek Magazine New York as the best bar in the world. Iya ya. Iya. Zaman itu ya. Zaman itu. Gila. The best bar in the world. Dan yang masih di bawah, ada ya sampai sekarang ya? Masih ada sampai sekarang. The best. Gua nggak akan pernah lupain tempat gua ngelotok klasik di situ. Wah, gua disiksa di situ. Asli, lo kalau apalagi Mr. Graham James datang, dia pegang tiba-tiba bunganya gitu, yang bunga kan besar-besar, Iya. pegang sama dia. Nah, Kamu sini kamu, ini berdebu ini, kamu jilat. Enggak gini. suruh jilat. Debu suruh jilat lo. Debu suruh jilat, kamu bego kamu. Waduh. Belum lagi senior gua yang udah ada beberapa udah mahal. Tip mindset. Ya. Tip, yang suruhnya barbek gue. Ki, itu kan mau pindah restoran. Lu suruh billing sekarang. Biar tipnya ke sini enggak usah ke restoran. Lah gimana caranya orang minta pindahin? Cuman kan kita bawahan, bro. Biar tipnya di atas gitu. Biar tipnya di atas.
penasaran diapain sama Senyaru? Ya sebenarnya sih kalau di secara fisiknya enggak ya. Karena tidak ada, cuman gemblengannya itu berupa kata-kata. Lu gila, lu bongkar itu semuanya. Bersihin. Padahal itu gue ngopel bagus-bagus. Suruh ulang. Karena senior itu tengil-tengil dulu. Asli. Jadi kalau anak sekarang itu kalau lu cuma dimarahin seorang lu resign, mental lu tempe. Mana nggak tempe? Iya. Mana? Karena yang membentuk Survivor karakter lu, deh, Survivor. yang akan membuat lu nanti jadi bagus pada saat lu dapat tempaan. Iya. Kalau lu karbitan, nggak ada yang tahan lama. Beneran. Bentukannya mesti ditempa dulu. Kalau besi segala macam jadi pisau bagus ditempa. Gemblengannya gila sih zaman dulu. Tapi mumpung ngomongin yang penggemblengan nih, kemarin gue belajar banyak dari lo tuh. Cara penyebutan itu penting banget sih menurut gue. Mungkin lu bisa share di cara penyebutan untuk yang non alkoholik. Kayak kemarin lu harus bilangnya hydrosol, lu nggak bisa bilang dengan terms alternatif gin gitu. Itu tuh keren sih. Ini kan trennya lagi gila sekarang. Ada namanya hydrosol lah, clarified lah, segala macam. Nah, era sekarang ini kan gampangnya dapat informasi dari sosial media. Betul. Tanpa memahami fundamental basic menjadi bartender yang baik, bahwa bagusin basic lu dulu. Basic dulu itu bagaimana tipikal ice, temperatur dalam ruangan bagaimana, lu nge-shake gimana, ukur tangan lu, steering lu mesti pegang. Kayak kemarin waktu kita jadi juri kompetisi kan, steering udah esnya udah kita bilang wet ice gitu, mesin ice yang produksi ice yang cube kecil, ya kan, lebih gampang melting, AC-nya mati segala macam. Kalau kita mau jadi bartender yang bagus, detail. Dulu tuh gua buka Louis pertama kali, begitu gua udah paham, itu kan semua teman-teman yang kerja itu ngambek sama gua, bro. Karena gua mau bagus, gua mau berubah gitu. Gua ngedenger lo nge-shake esnya basah aja, gua langsung ganti. Kenapa? Nggak bakal dapat formnya. Espresso martini dulu lagi laku-lakunya. Ya namanya espresso, ada krema. Lu orang kopi kan, ada krema. Lu bikin espresso, es lu asal dan es lu asal, ngesek lu asal, lu nggak akan dapat krema. Iya kan? Lu aerating lu nggak bagus. Bunyinya buak baru dapat krema. Bunyinya her. Suruh ganti, ngambek anak-anak gue dulu, bro. Sekarang mereka baru sadar, iya lu bener lu Ki, gini. Emang harus keras. Harus keras. Gue dididik keras dulunya, jadi detail. Semua chef yang terbaik pasti mengalami era ini. Detail penting. Kalau kita di zaman dulu nih, anak-anak zaman dulu nih, Nan, lu bayangin kalau biasanya kan lime ditaruh di luar ya. Lu pernah dapat lime menjadi bola golf gak? Yang keras seperti batu tuh jadinya. Karena dia ditaruh moisturizer-nya ini hilang. Iya, airnya udah hilang ya. Airnya hilang menjadi keras. Itu lu timpuk itu kayak bola golf kerasnya. Itu tidak dikeluarin dari situ. Ya kan? Kita jalan di barmet. Lu pakai barmet untuk ngamanin biar nggak pecah botolnya. Begitu lu jalan, karena kita jarang bersihin bar, retek, itu kan karet. Lu ketemu gula segala macam, lengket pasti. Enggak, kita angkat. Malas di general closing lah istilahnya. Pegang ini lengket, itu lengket. Kalau lu nggak detail sampai ke situ, lu nggak akan jadi bartender yang bagus. Itu bukan detail produk minumannya. Bukan produk dulu. Ya? Mentality dulu. Mentalitinya harus detail. Gila. Gua bawel banget dulu. Karena gua di tempatnya begitu. Dan akhirnya begitu kayak gini, kita ngepolis gelas. Orderan lagi nih. Apa salahnya kita lipat folding dikit tapi karena kan kita duduk duduk di luar. Visualnya ke dalam bar. Kalau barnya kita berantakan, kita nggak enak ngeliatnya sebagai tamu gitu. Kalau gue bawel banget, gue lipatin. Ini itu lo taruh tempatnya. Ini begini. Gue begitu tuh. Jadi kayak OCD versi detail lah istilahnya. OCD. Iya, karena gue nggak kebayang sih. Bos gue sih dulu, dulu. Dia yang rockabilly gini terus. Wah, gue detail. tapi OCD. Iya, OCD. Keren. Lu pasang purer ya. Purer itu bentuknya begini. Ya kan?
Di bar banyak kan, itu pullernya ada ke sana, ada ke sini. Nah, Ya. itu harus satu Satu arah. Nengoknya jadi sama. begitu lu tuang, lebarnya ke depan. Karena Langsung kalau gitu ya begini, jadinya. lebarnya malah menghadap lu, bukan menghadap ke depan tamu. Sampai gue gituin dulu, itu dulu ya apa segala macam, rapi. rapi. Gue liatin, killernya kaca, birnya, begini-begini gue bilangin, rubah, semuanya lebar ke depan. Karena itu visual lu, itu rumah lu. Kalau rumah lu rapi, orang juga yang duduk, oh oke nih. Oke. Jadi Louis itu apa? Kalau menu signature yang develop lu? Develop gue pertama, ya. Iya. Ya, karena gue Sendiri atau bareng sama? sendiri gue Sendiri ya? karena gue dapat training dari pas di Corken School pertama kali gue belajar koktail untuk berubah itu di Corken Corken School School. Kodel. Kodel, oke. ya. Itu awal banget ya? Awal banget. Begitu kayaknya itu Project Louis udah mau buka, kita datangin konsultan dari Hong Kong pertama kali. Oke. Ya. Nikla namanya orang, dia belajar di Australia lah, culture-nya Melbourne dibawa. Itu keren langsung koktail. Martininya mesti bener, steeringnya, dilutingnya, ginnya mesti dalam freezer segala macam. Beda, orang bilang apaan sih? Ini dulu itu kalau nge-steering man, itu cuma lu masukin ingredient, second lu bolak-balik. Tidak ada tolong bar spoon lu pakai, nggak laku tolong bar spoon zaman dulu. Oke. Iya. Klub mentality klub bartender, asal jadi. Gue diajarin detail, nggak dingin dikembaliin, ngesek tidak ada foamnya dikembaliin. Akhirnya gue kebentuk dari situ. Diajar juga speed challenge. Lu 10 minuman. Oh, speed Ini challenge bikin- juga? speed challenge gua. Gokil. Jadi begitu lu kerja sendiri, lu bisa handle tamu rame dengan lu sendiri. Ya. Lu mesti setup semuanya, menu itu semuanya dari depan mata. Satu langkah ke depan, satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan, satu langkah ke belakang, semua menu ada dalam situ. Gila. Ya kan, secara ini Iya. iya benar gitu. Secara kita yang tidak memperhatikan hal itu, apaan sih ini? Apaan sih? Karena detail itu penting. Lu nggak capek kerja, coba dulu zaman dulu botol lu berantakan. Lu mau bikin Long Island, ada ginnya di sini, vodkanya di mana, gini. Lu bikin Long Island 10 menit baru jadi. Habis di energi, langkah sana, langkah sini. Makanya keluar akhirnya jok to jok. Akhirnya Biar gampang. Biar gampang. Oke. Nah, dari Louis Ya. sampai ke TCC nih. Ada gak sih perbedaan yang paling signifikan gitu? Itu kan berapa tahun bedanya ya? Ya. 2022 ke 2000 dari 2008 atau Cork and Screw lah lah. gitu ya. Cork and Screw Louis gitu Ya. 2008. 14 tahun. 14 tahun. Kemudian gitu apa sih gitu, lu bisa ceritain juga sedikit tentang gimana terjadinya TCC. Sip. Ini pengen gue bahas juga nih. Iya. Enak. Sebelumnya bisa kita dulu. Apa? Kita cut dulu bisa. Oh iya boleh. Ya. Dasar gua. Bisa kan?